Terima kasih masih bersama Q&A dan langsung saja kita akan awali dengan buka box lagi di segmen kali ini. Gian, minta tolong Gian, buka box nomor berapa? Karena situasi hari ini ada di presiden nomor 8. 8. Ya, nyerempet ya Gian, aduh. Iya, 8 ya, 8. Anak bangsa. Oh, pas banget. Pas banget. Nah, bicara soal anak bangsa, ini kita mau diskusi bersama ya. Iya. Kita sering dengar sekali istilah nih, tagline, jangan lelah mencintai Indonesia di tengah situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Dan itu kita pernah dengarkan juga beberapa kali, bahkan pemimpin-pemimpin kita. Nah, pertanyaan yang saya kumpulkan ini dari netizen. Bagaimana sih caranya kami, Gen Z, anak muda ini, mengimplementasikan jangan lelah mencintai Indonesia ketika situasinya sekarang? Iya, yang pasti sih segini. Kalau jangan pernah lelah mencintai Indonesia itu benar. Dan saya yakin teman-teman juga mencintai Indonesia. Seperti yang di sini semuanya pasti mencintai Indonesia. Yang nggak dicintai cuma pemerintahnya. Aduh, lanjut. Pedas. Tapi lakukan terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk make sure bahwa hari ini bukan cuman bahwa tujuan negara adil, sejahtera dirasakan oleh semuanya, itu benar-benar kejadian gitu. Nah, itu tugasnya kita semua tuh sebenarnya gitu. Tugasnya mengingatkan yang kerjanya nggak beres, yang melenceng, nah itu tugasnya kita juga gitu. Jadi kalau ada apapun yang melenceng, ya kita perlu berdiri gitu. Jadi hari ini jangan sampai, apalagi kalau ini masih ada nih gitu, yang jangankan ikutan, misalnya saat ini dalam situasi hari ini menyuarakan gitu ya, jangankan ikutan menyuarakan, udah nggak ikutan masih nggak apa-apa deh lah kalau itu, malah nyinyir ke yang ikutan. Itu jangan, karena biar gimana pun apa yang mereka perjuangkan itu nanti akan dirasakan oleh semuanya gitu. Dan make sure bahwa kita tuh nggak sendirian loh gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau itu berhubungan dengan negara gitu, itu akan dirasakan oleh semuanya. Tadi topiknya mengenai anak bangsa. Ada suatu masa di mana saat Gus Dur naik menjadi presiden, saya merasa betul menjadi anak bangsa sama seperti yang lain gitu, karena banyak hal-hal diskriminasi yang dicabut oleh Gus Dur, dan juga untuk saudara-saudara kita yang menganut kepercayaan itu juga menjadi anak bangsa juga, memiliki hak-hak yang sama. Mungkin Inayah bisa cerita dikit apa sih yang melatar belakangi Bapak untuk melakukan itu gitu? Karena biasanya itu menjadi prioritas nomor sekian gitu, karena banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Dan saat aku tambahin juga, ketika juga ada gejolak, kadang isu-isu SARA atau diskriminasi itu dimunculkan sebagai mungkin pengalihan isu, padahal itu sangat berbahaya juga, apalagi di era sekarang. Silakan Mbak Inayah. Gus Dur tuh selalu ngomong, nggak ada yang namanya gini, perdamaian tanpa keadilan itu ilusi. Jadi kita nggak bisa ngomongin kita punya negara damai kalau rakyatnya ngerasa nggak adil. Keadilan pertama itu adalah eksistensinya diakuin, identitasnya diakuin. Saya ada, mereka ada, itu dulu. Dan itu yang ingin dilakukan oleh Gus Dur. Makanya semuanya, teman-teman misalnya dari Papua dulu bilang merasa eksistensinya dengan nama Irian Jaya yang dianggap peyoratif. Mereka nggak mau nama itu. Ya sudah, dikembalikan lagi identitasnya gitu. Jadi teman-teman teman-teman Tionghoa dikembalikan, bukan dikembalikan, maksudnya itu emang punya mereka gitu, harus diakuin gitu. Jadi itu yang basic, itu basic humanity. Kita nggak bisa nuntut apapun kalau yang paling basic aja nggak dikasih, hak hidup mereka nggak dikasih. Ngomongin hak hidup, saya pengen melakukan sesuatu. Afan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Saiful Akbar, Rusdam Diansyah, Reza Sendi Pratama, Sumari, Andika Lutfi Falah, Septinus Sisa, Iko Julian Junior. Itu hak hidupnya sudah keambil dalam waktu beberapa hari ini. Jadi kalau sampai keadilan nggak dikembalikan ke rakyat, rakyat udah bayar pajak, rakyat sudah melakukan semuanya. Dan
anggota dewan masih nggak memberikan hak rakyat, saya udah nggak tahu lagi deh itu manusia apa. Itu aja. Download Metro TV Extend sekarang.